pemerintahan baru, sebelumnya tim kami, saya juga sempat ke Yogyakarta untuk melihat ini katanya gudang industri kreatif karena banyak sekali seniman-seniman yang ada di sana. Nah, kita dengarkan curhatan-curhatan mereka dan harapan mereka terhadap Badan Ekonomi Kreatif yang nantinya akan dibawa langsung oleh Presiden Jokowi. Penghapusan Badan Ekonomi Kreatif dari susunan Kabinet Jokowi JK sempat mengejutkan berbagai insan kesenian. Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri dikenal dekat dengan para pekerja seni. Penghapusan ini tentu memunculkan anggapan bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Setidaknya hal tersebut turut disuarakan oleh para pemerhati seni di Yogyakarta. Di antaranya adalah Farah Wardani. Farah adalah anggota Dewan Indonesian Visual Art Archives, sebuah organisasi non-profit yang berdedikasi mengumpulkan dan mendokumentasikan karya seni rupa seniman Indonesia. Terletak di sebuah gang kecil di jantung kota Jogja, Iva menyimpan ribuan buku, koleksi lukisan, dokumentasi audiovisual, karya seni anak bangsa yang dikumpulkan secara swadaya. Istilahnya kita dari dulu juga nggak pernah kayak minta, kita nih harus dikasih duit loh, gini-gini juga nggak mikir ke situ. Tapi bagaimana kemudian pemerintah dan inisiasi atau para seniman dan komunitas itu bekerja sama gitu. Dan pemerintah kadang juga nggak perlu jadinya harus bikin program lagi yang padahal udah dikerjakan oleh, jadi kayak overlap gitu loh, kayak overlap. Tapi kan mereka bisa kemudian merangkul, mengakomodir dengan ya mungkin akhirnya memperbaiki dulu juga prasarana yang sudah ada. Perjuangan untuk melestarikan seni Indonesia juga dirasakan seniman muda seperti Prihatmoko Moki yang menginginkan adanya ruang yang layak bagi seniman untuk menuangkan ide dan berinovasi. Karena di Jogja sendiri ada banyak komunitas atau ada banyak alternatif space gitu yang ada terus kemudian bubar gitu, semata-mata cuma permasalahan bagaimana dia tidak bisa menyewa ruang gitu. Dan itu menurutku sangat disayangkan sekali ya, karena permasalahan mendanai ruang gitu menjadi hal yang utama gitu. Jadi kreasi atau ide untuk membuat sesuatu itu jadi terhambat. Beruntung bagi Yogyakarta yang memiliki Cemeti, sebuah rumah seni yang menyediakan ruang terbuka bagi seniman untuk memamerkan karyanya. Namun menurut Mela Jarsma, pendiri Cemeti, ruang seperti ini tidaklah cukup. Seharusnya negara seluas dan sekaya budaya seperti Indonesia memiliki museum yang layak. Misalnya museum untuk seni modern kontemporer di mana seniman-senimannya semakin menjamur. Mungkin juga pemerintah harus lebih terbuka untuk melihat apa yang terjadi di lapangan dan responsif terhadap itu. Jadi supaya betul-betul bisa lebih kerjasama antara juga lembaga pemerintah dengan infrastruktur yang sudah ada gitu. Program apa tuh contohnya yang bisa dibuat atau didukung oleh pemerintah yang berkesinambungan, yang sustainable? Nah ya, umpamanya saya pikir kepada umpamanya museum ya, karena saya dari belakang seni rupa. Kita sebenarnya belum punya museum seni rupa kontemporer atau modern yang betul-betul mengkonservasikan karya dan juga menampilkan karya dengan cara baik, di mana publik juga bisa datang dan bisa merasa bangga dengan apa yang mereka melihat, dan itu merasa aja itu saya punya karena saya orang Indonesia dan ini seniman Indonesia. Kebanggaan itu belum terbangun menurutku, karena belum ada gitu. Padahal seniman yang seni art kontemporer itu banyak sekali di sini. Ya, tetapi karya yang terbaik hampir semua atau masuk ke koleksi pribadi atau ke luar negeri. Jadi umpamanya kita lihat di Singapore Art Museum, mereka punya koleksi dari seniman Indonesia yang terbaik sebetulnya, atau di Jepang atau di Australia. Tapi masa kita harus ke sana untuk melihat karya teman-teman kita sendiri? Itu nggak mungkin kan? Kehadiran Badan Ekonomi Kreatif dirasa perlu oleh komunitas seniman. Selain biaya, diharapkan badan ini juga dapat menjadi penggerak kesadaran publik untuk mengapresiasi dan melindungi karya seni anak bangsa. Tidak hanya
pendanaan tapi juga tempat yang dibutuhkan para seniman untuk terus berkreasi dan akhirnya bisa menjadi pendapatan negara. Nah, Anda ingin mengomentari tadi dari Pak Sofyan sudah komitmen, kita lagi ngumpulin ini pendapat-pendapatnya apa yang nantinya sebaiknya dilakukan, tapi Anda rasa kurang cukup? Kurang. Apa yang kurang cukup? Nomor satu, kalau kita hanya berbicara ekonomi kreatif dari sisi ekonomi, nggak menarik. Nggak punya daya jual. Harusnya apa? Bahasa politik. Ingat, kalau kita berbicara masalah ekonomi kreatif, contoh terbaik itu Korea Selatan. Ada K-pop ya di situ ya? Korea Selatan itu mendesain ekonomi kreatifnya sebagai bagian dari politik internasional. Soft power. Yes. Nah, kalau kita bicara soft power, masuk ke DPR, ini akan jadi kepentingan nasional, Interest nasional, jadi, ya. badan kreatif tadi, ya. Nomor satu, saran saya tidak dipimpin oleh seorang kreatif. Oke. Karena hobinya bukan di situ. Harusnya apa dong? Politisi. oke. Yang dia punya tahu bagaimana menjual ini sebagai sebuah soft power. Mungkin seorang politisi HI yang dia tahu bagaimana mengemas sebuah. Jadi dengan demikian ini sebagai sebuah kekuatan baru Indonesia untuk keluar. Oke, kreatif ekonomi diplomasi ya. Kita butuh kreatif agency. Itu yang Mas Iwat, ininya kreatif agency. Iya, tapi maksudnya tuh mesti didesain dengan baik dan benar gitu semuanya. Oke, Gitu. Oke. Kalau Mas Angga apa nih masukannya nih? Terutama dari dunia film nih yang selama ini jadi anak bawang, tapi lama-lama jadi diperhatiin sampai presiden datang sendiri tuh di situ. Kalau saya berharap pemerintah bisa ngelihat industri kreatif ini sebagai dari sudut pandang yang lebih lebar, secara holistik gitu. Bahwa industri kreatif itu nggak cuma seniman yang lagi cari duit gitu, tapi ada 3 hal. Pertama tadi yang Pak Rian bilang soft power, buat saya kedua identitas, makanan, arsitektur, film, musik, fashion itu identitas kita di kancah internasional gitu. Dan yang ketiga menggerakkan ekonomi. Iwet bikin baju nggak cuma Iwet sendiri yang bikin, dia berinteraksi sama tekstil industri. Orang kayak Didit Maulana berinteraksi sama pemberdayaan perempuan di daerah-daerah. Saya bikin film catering, transportation, hotel. Ini kita ngomongin hal yang lebih besar dibanding sekedar seniman lagi cari duit gitu. Yeah. Nah, itu 3 itu. Kemudian holistik apa? Saya pikir kita harus kembali ke pendidikan. Makanya saya agak kecewa kalau misalnya Badan Ekonomi Kreatif ini tidak bisa membuat regulasi. Atau paling tidak harusnya bisa mendorong untuk mencapai sebuah regulasi atau kebijakan. Misalnya pendidikan. Buat saya penting untuk nggak cuman nyiapin orang, tapi harus juga nyiapin pasar. Nah, gimana cara nyiapin pasar dan nyiapin orang? 2, kita harus mulai masuk media literacy di pendidikan dasar dan craftsmanship. Baik, dari pendidikan. Oke, Iwet, pendidikan, kemudian juga regulasi, kemudian apa nih kalau kamu sebagai pelaku, kemudian yang selalu komentar soal ekonomi kreatif, ini apa masukan untuk pemerintah? Sebenarnya udah hampir semuanya, tapi satu hal sebenarnya yang kita butuhkan tidak hanya dari pemerintah, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia adalah soal pemahaman. Pemahaman itu tidak hanya soal ekonomi kreatif tadi, tapi apa yang kita lakukan. Dalam artian misalnya yang gampang gitu ya, karena aku berkecimpung di batik mungkin, dimulai dengan gini deh, nggak semua orang Indonesia tahu apa itu batik. Tidak semua orang tahu bahwa di balik motif batik itu banyak filosofi. Kemudian akhirnya tidak banyak orang tahu kenapa batik print dari China itu jangan sampai masuk ke sini. Karena artinya dengan itu masuk ke sini, itu artinya kita tidak memakmurkan masyarakat Indonesia si pengrajin batik, tapi kita memakmurkan orang lain. Itu pemahaman dasar. Balik lagi ke pendidikan. Pendidikan jangan cuma ngajarin orang untuk jadi pintar, tapi paham apa yang dia kerjakan. Nah, balik lagi ke pemerintah sekarang. Pemerintahnya paham nggak yang dibutuhkan sama masyarakat Indonesia sebagai pelaku ekonomi kreatif? Baik, oke, tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya untuk narasumber. Sedikit aja, Mas Angga. Dari keseluruhan menurut saya yang paling penting adalah tax policy. Kita butuh tax policy. Tax insentif supaya industrinya terus maju dan punya Oke, stimulus. kita lihat apakah nanti di 100 hari ke depan ada tanggal 2 Februari itu sudah 100 hari pemerintahan Jokowi JK. Badan Ekonomi Kreatif ini akan menampung semua saran-saran kita malam hari ini dan kemudian juga mensejahterakan warga Indonesia dengan ekonomi kreatif, nantinya juga dengan diplomasi itu. Saya Anindya Effendi, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan terima kasih Anda semua sudah hadir di studio kami pada malam hari ini. Sampai jumpa di tanggal 2 Februari 2015. Selamat malam.